guys, jumpa lagi di channel aku Mama Fazo. Nah, kali ini aku pengen sharing cerita horor ke kalian. Seperti minggu lalu aku udah bikin video untuk cerita beberapa sekolah angker di Indonesia, dan untuk kali ini aku pengen cerita tentang beberapa rumah sakit angker di Indonesia. Nah, kalau kalian pecinta film horor atau pecinta cerita-cerita horor gitu ya, cerita mistik, jangan lupa untuk saksikan video saya ini, oke? Nah, sebelum video saya lanjutkan, jangan lupa untuk mensubscribe. Kalau kalian belum berlangganan, kalian subscribe channel aku, kemudian kalian hidupkan loncengnya supaya kalian selalu bisa mengikuti video-video yang akan aku unggah setiap minggunya, guys. Oke guys, langsung aja ke cerita pertama. Cerita pertama berasal dari daerah Mojokerto, Jawa Timur. Cerita ini bermula di tahun 2013. Jadi ceritanya di tahun 2013 ini ada sepasang suami istri di daerah Mojokerto, yang dimana si istri ini sedang hamil tua, guys. Dan si istri ini tadi di malam itu dia sudah ngeluh ke suaminya kalau dia sudah merasakan mules karena mau melahirkan. Tidak pikir panjang lagi si suami karena mendengarkan istrinya itu ngeluh sakit perut, langsunglah dia dibawanya ke rumah sakit umum di daerah Mojokerto itu juga, guys. Karena kebetulan menurut cerita mereka itu tinggal di daerah yang terpencil, di desa yang benar-benar agak pelosok gitu, jauh. Dan mereka itu berangkat dari rumah ke rumah sakit itu kurang lebih menempuh waktu sampai kira-kira 40 menit katanya, kayak gitu, guys. Nah, setelah sampai di rumah sakit, mereka nggak pikir panjang, nggak mikir aneh-aneh. Walaupun sebenarnya si suami juga sudah merasakan bahwa rumah sakit itu beda gitu. Kayak rumah sakitnya itu penerangannya agak kurang, agak gelap gitu. Tapi mereka nggak pikir panjang. Langsunglah si suami bawa si istrinya ke resepsionis. Dan di resepsionis mereka sudah disambut oleh 2 suster, yang mana mereka memang jaga di situ ya, berjaga malam. Nah, si suster ini tadi langsung dia tanggap kan, tahu kalau ini perempuan sudah mau melahirkan. Dipanggilnya 2 suster lain, dan kemudian suster itu datang membawa si istri tadi menggunakan kursi dorong, atau bisa dibilang apa nih ya, tempat untuk berbaring itu. Itu tadi tempat untuk tidur pasien gitu, didorongnya menuju ke mana, tempat untuk bersalin itu, di tempat paling belakang istilahnya gitu ya. Nah, si suami nunggu di tempat ruang tunggu lah istilahnya gitu. Nah, di situ si suami tuh nunggu sampai beberapa menit, si istri juga belum selesai persalinannya. Jadi dia kayak timbul rasa kayak gimana ya, jenuh gitu kan. Setelah dia jenuh, dia memutuskan untuk pergi keluar sebentar untuk mencari warkop gitu, warung kopi gitu, untuk cari minuman-minuman gitu kan, untuk menghilangkan jenuh sambil nunggu istrinya bersalin. Nah, dia keluar dari rumah sakit, dan kebetulan di sebelah kiri rumah sakit itu ada warung kopi, memang benar. Nah, di situ disambutlah sama si mamang yang jual kopi ini tadi. Udah udah dilayanin kopinya. Si suami tadi udah minum kopi sambil menikmati kopi panasnya. Kemudian basa-basinya si mamang nanya, "Mas, sampean dari mana? Kok jarang kelihatan? Maksudnya sampean kok nggak tahu kelihatan di sini," katanya gitu, pakai bahasa Jawanya istilahnya gitu ya. Nah, setelah itu si suami bilang, "Oh, saya lagi nganterin istri saya bersalin." "Bersalin di mana, Mas?" katanya. "Bersalin di rumah sakit sebelah ini loh, Mas," katanya gitu. "Ah, yang bener aja, Mas. Ini kan rumah sakit sudah kira-kira 3 bulan dikosongkan, Mas. Udah pindah di jalan mana gitu," katanya. Pokoknya udah pindah tempat gitu rumah sakitnya gitu kan. Nah, tanpa pikir panjang lagi, si suami ini tadi saking kagetnya, katanya rumah sakit itu sudah dikosongkan selama 3 bulan. Langsunglah si suami lari mau lihatin istrinya yang sedang bersalin tadi. Dia takut kan, khawatir, yang benar aja masa rumah sakit kosong lah. Tadi saya jumpa dengan beberapa orang dan istri saya juga udah dibawa di tempat persalinan katanya gitu. Larilah dia ke sana, dan dia ngelihat itu selama dia masuk ke rumah sakit itu tadi, dia lihat lorongnya itu sangat udah kayak lain dari sebelumnya. Sebelumnya memang sudah serem, tapi ini lebih serem lagi katanya, guys. Langsung saja dia menuju ke di ruangan di mana istrinya dirawat tadi. Dan di sana apa, guys? Dia begitu kagetnya, guys. Dia setelah melihat di atas, ternyata di atas pintu ruangan tempat istri dia bersalin itu bertuliskan kamar mayat. Coba bayangin, guys. Gimana nggak shock dan kagetnya itu suami. Dan langsunglah itu dia buka pintu tempat dimana istrinya
ada di dalam itu, dan dia melihat istrinya itu sudah tertidur lelap. Dia mendapati istrinya sedang tertidur lelap bersama bayinya. Alhamdulillah bayinya lahir sehat, bayinya seorang laki-laki. Langsung saja si suami membangunkan istrinya, dek, ayo bangun deh, ayo cepetan pulang dari sini. Langsung dibawanya keluar istrinya, terus barulah di rumah baru cerita, tahu nggak deh, tempat bersalin kamu ternyata itu rumah sakitnya udah nggak dipakai 3 bulan. Jadi yang tadi ngurus kamu, yang bantu persalinan kamu tuh siapa? Pokoknya kayak gitulah ceritanya. Dan sejak itulah cerita ini viral, kalau ternyata rumah sakit itu berhantu, yang bener-bener hantunya tuh wow, kayak gimana ya bisa dibilang. Dan cerita yang kedua berasal dari daerah Ponorogo, guys. Di sini ada cerita seorang bapak-bapak kepala rumah tangga. Di situ dia mengalami penyakit yang sudah menahun dan dia dirawat di rumah gitu loh, sering minum obat gitu kan. Ada jamnya untuk dia minum obat. Dan kebetulan saat itu istrinya itu membangunkan dia untuk minum obat, dan kelihatan si bapak ini kayak sudah kambuh gitu penyakitnya. Jadi si istri panik. Kebetulan mereka tuh satu rumah tinggal 4 orang. Jadi 2 anak dan bapak juga ibunya gitu. Jadinya 4 keluarga ini terdiri dari 2 anak dan bapak ibu gitu. Nah setelah itu si ibu ini langsung panggil itu anaknya, nak tolong panggilkan ambulan nak gitu. Nah si anak ini langsung panggil ambulan, diteleponnya ambulan. Nah yang anehnya si ambulan ini baru ditelepon dapat 2 menitan gitu langsung tiba di depan rumah. Tapi tanpa pikir panjang, namanya juga lagi emergency. Jadi keluarga itu tidak memikirkan hal yang aneh-aneh gitu kan. Langsung saja si bapak itu tadi diangkatnya ke ambulan dan mereka semua pergi berangkat ke rumah sakit. Nah ceritanya si bapak ini dirawat di rumah sakit umum Dr. Harjono yang ada di Ponorogo itu, guys. Nah setelah itu mereka sudah nyampe di sana, bapaknya dirawat dan anak dan juga istrinya itu nungguin di situ ya, nggak pulang-pulang dah selama 3 hari. Nah setelah dirawat di situ, si bapak ini sudah mulai membaik karena memang fasilitas yang dikasih sama dokter juga stafnya di sana sangat bagus sekali menurut pengakuan mereka ya. Rumah sakitnya bagus, terus ruang inap bapaknya itu tadi fasilitasnya memang sangat bagus sekali lah gitu, VIP bisa dibilang. Sampai bapaknya itu ya sembuh itu tadi. Dan menurut pengakuan mereka juga, selama mereka tinggal 3 hari di situ, mereka sering melihat dokter-dokter, suster-suster yang mukanya itu wajah bule itu, orang-orang bule gitu ada di situ semua. Nah setelah itu, setelah 3 hari si bapak ini mulai membaik dan si ibu langsung bilang ke anaknya, nak, tolong bayar ini untuk administrasinya, pergilah ke depan ke kasirnya gitu katanya. Setelah itu si anak berangkat ke sana benar. Alangkah kagetnya itu si anak. Ternyata di tempat untuk pembayaran administrasi itu tadi sudah kosong, tidak ada orang di sana. Kemudian tempatnya sudah berubah, tidak seperti yang awal dia lihat. Pokoknya udah berubah drastis gitu, nggak kayak yang tadinya mereka lihat rumah sakit megah, bagus dan fasilitasnya keren gitu. Dan di situ sudah ada tulisan katanya rumah sakit Harjono sudah ditutup sejak tahun 2012, katanya kayak gitu, guys. Jadi saat kejadian itu, pada saat bapak itu dirawat di rumah sakit itu, guys, itu kira-kira sudah tahun 2013-an gitu. Oke guys, demikian cerita misteri yang bisa aku bagikan buat kalian untuk kali ini. Semoga video saya kali ini dapat menghibur kalian semua. Semoga kalian suka dengan videonya. Adapun kalian yang tidak suka bisa kasih komen di bawah kurangnya apa dan bagaimana untuk bisa saya perbaiki lagi ke depannya. Dan terima kasih sudah menyaksikan video saya. Sampai jumpa di season berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.